Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-6. Setelah minggu lalu, pertemuan yang ke-5, kita telah membahas menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Maka pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-6 pada semester ini, fokus pembahasan kita adalah bab yang ke-6, meraih kasih Allah dengan ihsan. Apa saja kompetensi dasar atau kemampuan dasar setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Kemampuan dasarnya setidaknya ada 2. 3.2 menganalisis dan mengevaluasi Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban berbuat baik atau ihsan kepada sama manusia. Yang berikutnya 4.2.1 membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrij. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. 4.2.3 keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sama manusia sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Setidaknya ada 4 kompetensi dasar yang nanti akan kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini. Seperti apa peta konsepnya? Peta konsepnya adalah ihsan. Subbabnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang ihsan. Yang kedua itu adalah analisis. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang ihsan. Yang ketiga adalah hikmah dan manfaat. Apa sih hikmah dan manfaat daripada ihsan itu? Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat ihsan. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrij. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan. Setidaknya nanti mampu bacalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Menjadi perhatian buat kalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, diminta kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adik sekalian, adalah di fokus kalian doa sebelum kita belajar. Ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua adalah siapkan buku catatan. Buku catatan agama kalian diambil kembali, kemudian itu disiapkan. Disiapkan dengan penanya. Kemudian yang ketiga, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Saya minta adik sekalian untuk siap mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Realitas pentingnya berbuat baik atau ihsan. Yang pertama, kenapa begitu penting kita harus berbuat baik? Siklus hidup manusia itu tidak selamanya dia akan baik muda. Pasti suatu saat dia akan menjadi tua. Pada saat tua ini, orang tua yang sudah
sudah lanjut usia, tentu membutuhkan bantuan daripada anaknya, tentu membutuhkan peran daripada anaknya untuk menafkahinya, seperti pada gambar yang pertama. Yang kedua, pentingnya berbuat ihsan. Tidak sedikit orang-orang yang di antara kita yang hidupnya serba kekurangan. Bantulah mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan hitanan massal bagi anak-anak mereka. Ini adalah bagian bentuk gambar daripada berbuat ihsan. Yang ketiga, gambar yang ketiga ini adalah para pengemis, mereka-mereka yang terlantarkan, tidak terurus oleh keluarga mereka. Maka bantulah mereka sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sini butuh orang yang mampu berbuat ihsan. Begitu juga terhadap binatang. Tidak sedikit binatang yang juga perlu perhatian dan perawatan manusia. Tatkala mereka dalam kondisi misalnya sakit atau terluka yang cukup parah yang membutuhkan perawatan daripada manusia. Disinilah pentingnya berbuat ihsan. Saudara sekalian, kita langsung ke materi, menganalisis, mengevaluasi makna Quran Surah Baqarah 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait. Pengertian ihsan dari sisi lughah atau kebahasaan, adik sekalian. Kata ihsan itu berasal dari kata kerja atau fi'al. Hasuna yahsunu hasanan. Hasuna itu adalah fi'il madhi, yahsunu fi'il mudhari, hasanan itu adalah fi'il masdar, ismun masdar, yang artinya adalah baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya, menjadi ahsana, yuhsinu ihsana, yang artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, ihsan itu pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan tentang makna ihsan. Ketika itu ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW itu menjawab. Apa kata Rasulullah? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah itu melihat, Dia melihat. Jadi ini pengertian ihsan, ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita sama-sama simak bacaan dari Quran surah Bapak tadi itu, ayat Al-Baqarah ayat 83 tadi itu dan terjemahannya. Saya minta kalian untuk menyimak bacaan saya ini dengan baik, kemudian kalian nanti ikuti dan ulangi di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون. Kalian nanti diulangi di rumah. Wa ikhadna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janjinya? La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wadil kurba, kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna. Dan bertuturlah yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, dirikan shalah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Illa qalilam, mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu. Minkum, ya. Wa antum mu'ridun, dan kamu menjadi manusia yang pembangkang. Nah, nanti kalian ulangi di rumah itu bacaan tadi, bacaan ayat ini, dan kita lanjutkan lagi penerapan tajwidnya. Satu pada kata Isra'ila. Hukum bacanya adalah mad wajib mutasil. Isra'ila 5-6 harokat. Panjangnya 5-6 harokat. Kenapa disebut dengan mad wajib mutasil? Karena mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Kemudian wabil walidain, wabil walidain, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang dibaca alif lamnya, seperti pada kata ini wabil bil. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Alif lam sukun diikuti huruf waw, ya. Alif lamnya itu sukun mati diikuti oleh huruf waw. Yang ketiga, ihsana, mad iwad. Ihsana, maka dia harus dipanjangkan. Dibacakan 2 harokat, mad iwad. Tanwin na, pada nan di sini tanwin fathah dibaca waqaf. Dia harus diwaqafkan. Ketika diwaqafkan, ihsana. Kemudian qalilam minkum, qalilam minkum. Qalilam itu adalah idgham. Qalilam dengan idgham biguna. Ketika dibaca dia harus masuk dengan dengung. Tanwin in diikuti huruf mim, misalnya tanwin an. Qalilam diikuti oleh mim tasydid. Huruf mim tasydid, maka dia harus dengung. Minkum ikhfa. Minkum tidak boleh dibaca minkum, salah. Minkum ikhfa, samar-samar. Di mana nun sukun, ini nun mati ini diikuti oleh huruf kaf. Tuh, maka dia harus dibaca samar-samar. Yang kelima adalah mu'ridun. Mu'ridun, mad arif disukun. Nah, mad tabi'i dibaca waqaf. Mu'ridun, mad arif disukun. Itu penerapan tajwidnya. Kemudian arti kosakatanya. Arti kosakatanya, akhadna, kami mengambil, mithaqa, janji, la ta'budun, artinya kami tidak menyembah, illallah, selain Allah,
ihsana berbuat baik, wadzil qurba kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa qulu katakanlah, linnas kepada manusia, husna yang baik, wa aqimus shalah laksanakan salat, wa atuz zakah tunaikan zakat, thumma kemudian, tawallaitum kalian berpaling, illa qalilam minkum kecuali sebagian kecil dari kalian, wa antum kalian semua ya, mu'ridun pembangkang. Akhadna kami mengambil mitsaq janji, la ta'buduna kamu tidak menyembah ilallah selain Allah, ihsana berbuat baik, wadil kurba kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa qulu katakanlah, linnas kepada manusia, husna yang baik, wa aqimus shalah laksanakan shalah, wa atuz zakah tunaikan zakat, thumma kemudian, tawallaitum kalian berpaling, illa qalilam minkum kecuali sebagian kecil dari kalian, wa antum kalian semua atau kalian semua, mu'ridun pembangkang. Itu arti kosakatanya. Mungkin kalian nanti bisa ulangi terus kosakata ini. Bagaimana penjelasan ayat ini, adik sekalian? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas janji Bani Israel yang mereka harus penuhi. Apa janji mereka Bani Israel itu? Bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Kemudian amal kebajikan tertinggi. Berbuat baik kepada orang tua ini amal kebajikan tertinggi. Karena melalui kedua orang tua itulah manusia diciptakan. Ini janjinya Bani Israel diingatkan kembali kepada oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Tidak boleh menyembah selain Allah, berbuat baik kepada orang tua. Sesudah itu Allah menyebutkan hak kedua orang tua. Apa? Disebutkan pula selain hak kedua orang tua, hak kerabat, keluarga. Yaitu apa? Berbuat kebajikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut hak-hak orang-orang yang memerlukan bantuan. Siapakah mereka itu? Anak-anak yatim dan orang miskin. Allah menyebutkan anak yatim daripada orang miskin karena orang miskin itu dapat berusaha sendiri ya sekalian. Sedangkan anak-anak yatim itu ya karena mereka masih kecil belum sanggup untuk itu. Jadi janji Bani Israel itu menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, keluarga, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan seperti anak-anak yatim dan orang-orang miskin sekalian. Itu penjelasan ayat ini. Setelah berbuat baik kepada orang keluarga, yatim, dan miskin, Allah merintahkan kita apa? Mengucapkan kata-kata yang baik, husna ya, kepada sesama manusia. Kemudian Allah merintahkan Bani Israel agar mereka melaksanakan apa? Sholat, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi ruh sholat ini adalah keikhlasan, tunduk kepada Allah. Tanpa ruh itu sholat tidak ada maknanya gitu ya. Itu tidak ada makna. Orang-orang Bani Israel mengabaikan itu ruh tersebut dari dulu hingga turunnya Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat ini bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah pada zaman baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antara hadis yang dengan tegas menyatakan agar kita berbuat baik ihsan itu adalah
Salah satunya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sanadnya berasal dari Sadat bin Aus. Qala sintani hifdhuhuma hafizatuhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Rasulullah SAW itu qala inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Sungguhnya Allah itu telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa in qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kamu membunuh atau menyembelih, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Itu cara. Wa in dzabhtum fa ahsinu dzabha. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidu ahadukum safratuhu falyufrih dzabihatuhu. Tatkala menajamkan pisau, pada saat menyembelih itu tajamkan pisau, kemudian menyenangkan hewan yang disembelih. Dan sekalian, hadis Nabi SAW itu tentang kita berbuat ihsan, bukan hanya terhadap sama manusia. Membunuh pun harus dengan cara yang baik, menyembelih hewan pun dengan cara yang baik, menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan. Keterkaitan kewajiban ibadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sama manusia itu sesuai dengan surah Baqarah ayat 83 itu. Kepada siapa kita harus berbuat ihsan? Dilihat dari objeknya, pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik ihsan dari kita. Kita harus berbuat baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta, juga berbuat ihsan kepada seluruh makhluk ciptaan. Sebagaimana Nabi SAW berkata, yang artinya sungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara lebih rinci, pihak yang mendapatkan ihsan itu adalah satu. Ada dua di sini, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk yang ibadah khusus, ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah ghairul mahdhah, ibadah sosial seperti belajar mengajar. Seorang pelajar belajar, mengajar, berdagang, makan, tidur, semuanya itu harus benar-benar kita ihsan, tidak bertentangan dengan aturan agama. Yang kedua, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah ciptaan Allah, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim dan miskin, kepada tetangga dan lain sebagainya. Ihsan kepada bahkan terhadap alam di sekitarnya. Kita harus berbuat ihsan, berbuat baik, menjaga alam, ekosistem alam. Hikmah dari berbuat ihsan itu apa dari sekalian itu? Hikmah dari berbuat ihsan itu, kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Adalah janji Allah dalam Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang kata Allah itu berbuat baik, ya mesti balasannya juga akan diberi kebaikan. Kemudian kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat jahat sebesar biji dzarrah, kecilnya, pasti kejahatannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Menerapkan perilaku mulia. Sikap perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan ini adalah yang pertama, ada sekalian, melakukan ibadah ritual, sholat, zikir, sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Rasul mengatakan, la yuqbalu min amalin abdin illa khalisan wabtagu wajha rabbih, bahwa tidaklah diterima amal seorang hamba kecuali syaratnya ada dua, dia khalisan, ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Selama mereka hidup, ya berusaha birrul walidain, doakan mereka, bantu mereka. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat.
kepada kerabat kita. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Yang kelima, berbuat baik terhadap tetangga. Siapapun tetangga kita berusaha untuk berbuat baik, saling menghormati, toleransi di antara kita. Saya kira materi pembelajaran kali ini demikian ada sekalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Apabila kalian ada yang ditanyakan, silakan nanti share ke grup WA kalian. Insya Allah saya akan menjawabnya. Bagi sekolah lain, ya, silakan nanti share ke grup WA atau ke WA gurunya masing-masing. Kemudian jangan lupa setelah kalian sudah catat, foto catatannya dikirim ke WA saya atau mungkin WA guru kalian. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.